Aku tahu dia yang bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kau mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku akan mencoba. Oh, aku tahu dia yang bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku akan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Selamat malam guys semuanya. Kita buka dengan bernyanyi lagunya dari ciptaan Pongki Barata yang dinyanyikan almarhum Chrisye. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat. Besok saya ke Polda jam 1 siang saya untuk memberikan klarifikasi. Ada undangan dari Polda ya, seperti yang kemarin ke Polres, saya ke Polres ya, tidak terjadi apa-apa juga. Karena memang sebagai warga negara yang baik yang taat hukum, kalau ada undangan warga negara yang melapor, ada undangan klarifikasi karena baru penyelidikan ya. Jadi ada 3 tahap. Ada penyelidikan, penyidikan sampai ke tahap pelimpahan. Nah, jadi kalau penyidikan saja belum, jangan lu bilang orang bakal dipenjara. Itu membodohi masyarakat. Karena baru penyelidikan. Iya kan? Nanti polisi gelar perkara kuat enggak gitu. Ada deliknya, jadi kamu kan jangan lapor orang delik ngadi-ngadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kalau orang netizen yang nggak paham hukum udah ketakutan. Kalau gue lo takut-takutin, gue kagak takut. Gue ketawain malah lo. Jadi kalau Babang bersuara begini untuk mencerdaskan kehidupan netizen. Ya, gitu ya teman-teman semua. Jadi besok Babang akan datang. Tadi polisinya udah WA. Abang datang nggak? Datang dong. Masa nggak datang? Kita tunjukkan kita taat hukum, ya kan? Jangan dipanggil tapi nggak datang. Siapa itu dipanggil tapi nggak datang? Nggak tahu, kalau saya nggak kenal sama Chelsea, ketemu aja nggak pernah. Serius saya. Iya, saya itu tahu Chelsea, cuman nggak kenal secara langsung, ketemu itu tidak pernah sama sekali. Boleh dicek. Jadi, ya, kasus Demak nantilah pengacaranya ya, yang nanti yang berhak menjawab ya. Kalau Babang ngasih bocoran dikit, kasus Demak tetap berjalan karena ada pelapor, ya, ada pelapor. Ya. Makanya kalau diundang klarifikasi itu datang, biar jelas semuanya, jangan nggak datang. Tuh kayak Babang kemarin dipanggil Polres, Babang datang. Besok dipanggil Polda, Babang datang tepat waktu. 22 jam sebelum ini saya udah datang di depan kantor polisi itu. Gitu dong. Bang pintar dan smart pemikirannya, apalagi dalam hukum. Abang takut tidak melakukan? Oh tidak takut. Tidak takut ya. Kita bukan mau berantem.
Ya, ini soalnya soal hukum. Kalau ada warga negara merasa dirugikan, tapi kan itu semua pembuktian. Jangan lu nakut-nakutin netizen, bodohin netizen. Bakal di penjara, itu bakal di penjara. Nakut-nakutin netizen. Kalau gue, lu takut-takutin gitu, gue nggak takut, malah makin berani gue. Karena gue ngerti ya, ada penyelidikan. Orang laporan terima laporannya, ada dugaan katanya, tapi diklarifikasi. Klarifikasi itu tahapnya ada lidik, bukan sidik, lidik baru. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang dilaporin, kalau dalam tahap penyelidikan, kalian harus datang dulu, karena itu cikal bakal muasal. Kalau malah nggak datang, nanti bisa naik ke penyidikan, gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau tidak ada berhalangan hadir, kecuali kerja, ada kontrak kerja, bisa dikomunikasikan dengan bapak-bapak pihak kepolisiannya. Pak, saya ada kontrak kerja di sini 1 bulan, nggak bisa saya tinggalin, mungkin diundur waktunya, gitu. Karena ini adalah delik aduan, gitu kan, delik aduan. Jadi selama kalian nggak maling, selama kalian nggak tindak pidana lain, maksudnya apapun laporan orang, kalau merasa nggak salah dan itu salah sasaran, datang saja. Jadi baru tahap penyelidikan, ya enggak. Jadi jangan ngancem saya, bakal netizen saya itu bukan orang yang berhaluan simbolis mutualisme, nyebut simbiosis mutualisme aja salah, gitu. Orang Bandung, halo, bagaimana dia mau mengerti kalau nyebut simbiosis mutualisme aja salah, jadi simbolis mutualisme. Itu saya lihat itu pembodohan masyarakat, bukan simbolis ya, tapi simbiosis, dan diaminkan sama kakak-kakaannya simbolis itu kan, berarti kan isi otaknya memang kurang gitu, harus diisi lagi. Kalau saya tuh menasehati ya, saya nggak ngomong-ngomong kotor ya, biar mereka tuh pinter. Jadinya saya nggak ngerasa diri saya paling pinter, enggak. Cuman pendapat, masukan orang harus didengarkan juga, gitu ya. Bukan simbolis mutual. Gue mau ngakak sebenarnya kan. Itu bukan simbolis guys. Karena apa? Karena mungkin mereka yang sebuah pihak sana itu mau tahu loh. Mereka hanya menampilkan simbol-simbol di media sosial. Akhirnya terjebak dalam kata-kata simbolis ya kan. Jadi itu diketawain sama netizen itu tentang simbolis mutualisme itu. Harusnya simbiosis ya. Simbiosis mutualisme itu adalah rantai makanan, ya. Sebenarnya saling butuhkan. Kalau kalian pernah belajar tuh di SD, sekolah, ya. Simbiosis mutualisme itu adalah rantai makanan, ya. Jadi saling berketergantungan antara binatang satu ke binatang lainnya, itu simbolis mutualisme. Istilah itu yang dipakai, saling membutuhkan satu sama lain, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme namanya. Ya, istilah itu yang ada di pelajaran kita waktu SD. Sebenarnya itu simbiosis nyebutnya di pelajaran SD aja salah, gimana mau tingkat kuliah, tingkat SMA gitu loh. Gitu loh, guys. Saya guru SD, iya bang, pelajaran kelas 5 SD, iya. Jadi rantai makanan itu, iya, kepalsuan kayaknya. Bukan, itu ada di pelajaran SD sebenarnya. Saya tuh belajar dulu simbiosis mutualisme itu antar makanan ya. Betul nggak teman-teman? Nggak ada guru SD di situ. Enggak? Jadi saling menguntungkan satu sama lain, simbiosis mutualisme. Saling berketergantungan, ya. Betul. Jadi nggak lulus SMA. Ya, jadi itu pelajaran SD sebenarnya, bukan simbolis ya, tapi simbiosis mutualisme. Kerbau, burung, jalak, iya betul simbiosis mutualisme.
kerbau dan burung jalak, ya kan, saling kalau rantai makanan beda lagi. Rantai makanan ya sama sih sebenarnya sih, intinya gini loh, bukan simbolis mutualisme ya, tapi simbiosis mutualisme. Saling, binatang satu berketergantungan dengan binatang lainnya, saling menguntungkan gitu ya. Dalam pelajarannya di situ ada rantai makanan ya, simbolis mutualisme, berketergantungan binatang yang lain gitu ya. Bukan si mobil mutualisme ya di situ ya. Kayak bunga dan kupu-kupu gitu. Jadi di dalam pelajaran itu ada simbiosis mutualisme, ada rantai makanan, ya kan? Itu kelas berapa sih? Kelas 5 SD ya? Kalau nggak salah, saya lupa itu. Simbiosis mutualisme tuh, ya. Pelajaran kelas berapa itu? Iya. Makanya gini, kelas 5 SD, ya ada rantai makanan, ada simbiosis mutualisme. Nah, kalau rantai makanan itu saling memakan. Kalau simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Betul kan? Betul dong. Makanya dia mah yang up di mana-mananya terus bang, padahal nggak tahu deh. Iya, makanya kalau misalnya itu saya itu di bang, kenapa si Doer dinamain jengger? Nggak tahu saya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu simbiosis mutualisme, nggak ada istilah simbolis mutualisme, yang ada simbiosis mutualisme, bukan simbolis. Bukan wajar salah ucap itu, bukan, karena itu karena kebodohan. Kalau salah ucap itu diralat sama sebelahnya, beda. Sebelahnya mengaminkan kok iya simbiosis mutualisme. Ya mungkin SD-nya tidur kali ya kan, itu pelajaran SD ya, rantai makanan, simbolis mutualisme, ya kan. Nah, antara gagak dan kerbau makan jadi benalu gitu kan, tapi benalunya yang menguntungkan gitu kan, makanin kutunya binatang yang itu simbolis mutualisme gitu. Kalau rantai makanan beda lagi, ada saling menguntungkan, ular makan tikus, itu kan ini kan apa namanya, pelajaran SD kalau nggak salah. Gitu aja kok salah gitu loh. Gimana mau yang lain-lain? Bagaimana mau berdebat sama saya kalau gitu aja salah gitu loh. Jadi ininya tuh dipakai. Jadi gitu ya. Jadi saya nonton Nyai Official juga, saya lucu tadi. Ternyata memang ada yang di situ dibahas tadi, tertangkap prostitusi online di 2015. Jadi sudah sampai ke Mahkamah Agung, putusan dan semua itu kan germonya yang ditangkap. Benalu nggak ada yang menguntungkan bang. Oh lu jadi benalu ya? Nah, jadi kita itu di sini Nyai Official punya siapa itu? Waduh. Jadi harus terbuka mata kalian ya. Dalam satu sisi kalian itu harus berpikir bahwa ini orang memang cari sensasi dan pekerjaannya itu sudah didata di panti sosial masa lalunya. Antara lain adalah kalian harus melek mata bahwa ada yang pernah didata di panti sosial DKI Jakarta. Gitu ya. Gitu. Kalau nyebut simbolis mutualisme atau simbiosis mutualisme yang benar, itu mau lawan saya itu gimana itu? Iya. Jadi ada pelajaran SD dulu namanya rantai makanan,
ada simbiosis mutia tuh, dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Kupu-kupu dengan bunga, kalau rantai makanan itu ular memakan tikus, itu nggak belajar di situ. Parasit nah. Ya, jadi saya di sini, salah bang, kok salah bang? Kalau rantai makanan kan, kok jadi pelajaran SD nih ya? Tuh dibenerin. Bang seriusan nanya, tapi sampai kapan bahas itu terus? Nggak mau bahas lain? Apa gurus kerjaannya memotivasi orang gitu bang? Ini saya lagi memotivasi netizen untuk biar sadar ya. Apakah kalian itu sadar nggak? Bang kasihan ini. Toh yang lulus setiap live be aja. Iya, tapi mereka tuh bikin akun-akun kayak color moon gitu loh. Nah, mereka tuh biasanya beraninya buat akun begitu gitu kan. Kalau kita kan di akun asli. Jadi ya maklum saja mungkin kan. Renaldo kamu keluar saja. Ngapain kamu di sini? Ya enggak. Kalau kepanasan jangan tonton saya lah ya kan. Benerin dulu simbolis mutualismenya. Kok simbolis mutualisme sih? Saya jadi ketawa. Simbiosis mutualisme. Ketentuan, empaskan bang bala-bala jengger. Gitu ya guys. Nggak capek ya bang ya bahas sebelah terus. Kan urusan pribadi netizen, mau dukung siapa? Ngapain capek ngurus orang sebelah? Oh iya, urusin pribadi kalian, cuman saya juga urusan pribadi saya untuk ngomong, gitu ya, gitu ya. Boleh kan? Boleh nggak bersuara? Boleh nggak? Boleh dong. Iya, jadi ngomong simbolis mutualisme salah. Simbiosis yang benar. Nah, jadi laporan mereka itu ke saya adalah tentang dugaan illegal access, teman-teman semua. Ya kan, dugaan illegal access. Dia menyangka itu semuanya disangkakan ke saya. Salah. Udah tahu, enggak kuat itu laporannya. BPJS nggak kuat lah. Kenapa? Dia berdasarkan asumsi dan dugaan dia saja. Pembuktiannya dia tidak bisa membuktikan. Gitu teman-teman. Saya itu di kantor polisi kemarin waktu di Jakarta Selatan juga sudah diskus sama polisinya. Gitu. Ngurusin yang lain yang lebih berfaedah. Gak apa-apa lah, sekali-sekali kita bersuara boleh lah ya. Nggak simbolis mutualisme kan. Simbiosis kali yang benar. Bagus didengerin BPJS. Iya, dia nggak pernah belajar kali ya antara rantai makanan, nah waktu SD-nya binatang, terus antara simbiosis mutualisme, ya kan. Jika diam diinjak maka bicaralah. Nah sekarang saatnya kakak bisa selama diam dengan fitnah selama ini. Kan dari story Bang Kiki bakal ditelusuri ujungnya di mana gitu bang. Dari mana? Dari mana? Ya kan? Telusuri saja. Geledah rumah saya tuh. Geledah aja rumah saya, nggak apa-apa kok. Ada apa emang ya? Lu nyari handphone kan? Enak aja loh. Nyari geledah ke rumah gua tuh. Illegal access itu sesuatu alat elektronik yang dijebol ya, pakai password terus dijebol. Gitu. Ya enggak? Nah, kalau barangnya nggak di kita gimana? Gimana korelasinya? Gitu loh. Sudah disita polisi HP-nya. Mana? Nggak ada. Ada kok handphone saya nggak disita polisi.
Baru penyelidikan guys, jangan ngadi-ngadi loh. Duh, Mas Kiki kok kata-kata apa sih, berkaya aja capek, apa yang diomongin gak respect gak usah ditonton mbak. Benar saya mah, sumpah. Saya mah gitu. Jamnya ini beli di mana? Udah limited edition, jadi ini Swatch ya, yang limited edition. Ini kira-kira harganya sekarang kalau nggak salah 5,5 juta gitu. Nggak terlalu mahal sih, cuman ya untuk pakai sehari-hari nyaman aja karena dia ininya karet silikonnya bagus. Gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau tahu dia itu siapa, kalian bisa telusuri jejak digital kan. Kayak paling bener aja, saya nggak bilang saya nggak paling bener, ya paling bener. Yang bilang paling bener kan mereka, nggak punya aib katanya. Yang paling bener kan siapa? Siapa bilang nggak punya? Saya tanya kembali ke kalian gitu. Siapa yang bilang tidak punya aib di hidupnya? Siapa? Kalau saya nggak bilang Kiki The Potter paling bener, enggak. Saya manusia, punya salah dan hilaf, pasti. Cuma jangan fitnah saya homo dong. Kalau kalah argumentasi, kita balas dengan argumentasi, bukan dengan fitnah. Begitu loh. Fitnah orang homo, orang nggak homo, ya kan? Bilang disenggol balik marah. Di Google juga banyak soal NMA, jadi nggak ada yang terkejut dari cerita lo. Memang nggak ada yang terkejut. Kalau udah dasarnya kita harus cari contoh yang baik ya. Kalian tuh nonton orang-orang yang berkata-kata kotor, terus kalian bilang, oh ini apa adanya. Orang berkata kotor kok apa adanya, kan sableng gitu loh. Oh dia memang begitu, dia mengakui kelontongannya, berarti dia apa adanya gitu kan. Lucu. Dia nggak munafik, justru munafik lah. Saya kasih 1 miliar, siapa yang bisa buktikan saya seperti omongan mereka tuh yang homo itu. Nggak bakal lu cari sampai mati ya buktinya ya, nggak bakal ketemu. Orang gua cowok normal kok. Lu cek di Google, mantan pacar gua tuh ada kok, dan cewek semua. Aneh kan, lucu gitu. Lu mau cari salah gua di mana? Gitu ya. Gue jual rumah bisa 1 miliar. Emangnya mereka jual rumah aja nggak laku-laku? Bagaimana? Jangan merendahkan orang, ya. Jangan merendahkan orang. Wah, lu begini. Sekarang ada nggak uang 1 miliar? Iya, lu cari dulu nih tantangan gua. Lu mau duit dulu, mau lihat duit dulu, baru ini. Nih, buktikan ya netizen ya. Saya kasih hadiah tuh. Saya jual rumah lah 1 miliar lah. Kalau bisa membuktikan saya seperti omongan mereka yang maho itu, ya kan? Iya, lucu. Jadi nggak bisa nyerang orang, akhirnya nyerang orang secara personal dan fitnah. Lucu. Karena ketahuan semuanya, nggak bisa nyari salah orang, nggak bisa. Akhirnya fitnah. Ya kalian cari dulu, gitu loh. Nanti dikatain uangnya nanti pamer, ya kan? Puting dong yang di Lampung keluar-keluar mulu, ya lu yang keluar-keluar. Ini nih
fanpage-nya ini mukanya kok begini-begini semua ya. Enggak, ini kan sudah bergulir fitnahnya ya. Bergulir orang ini. Iya, kalau homo kok jengkel ngejar-ngejar. Iya, dulu ngejar-ngejar saya. Bilang saya nggak mau dibilang homo. Kan aneh, lucu. Iya kan? Lucu. Gitu. Jangan kita itu jadi netizen-netizen yang menyebarkan fitnah. Terus menyebarkan fitnah. Gitu kan. Orang kaya nggak pernah bilang dia kaya, yang bilang dia kaya itu orang miskin. Iya, lu buktikan dulu dong, gini lah. Kalau lu nggak punya aib, ya, kalau lu bilang nggak punya aib, lu buktikan masa lalu lu tuh bagaimana. Oh, saya nggak pernah diberitain begini, saya nggak pernah masuk penjara. Sekarang kan yang pernah masuk penjara siapa, guys? Sekarang gue mau tanya, yang pernah masuk penjara siapa? Gue ambil gini nih. Lupa. Iya. Makanya kalau gue nggak takut gitu kan, gue nggak takut sama siapapun, gue nggak takut ya sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh gue takut. Kalau semua model-model begini guys, itu memang nggak ada otaknya. Udah otaknya didengkul, terus ngatain orang semua mau menghina orang, semua usaha orang mau di sirik, orang ini sirik gitu loh. Hatinya sirik gitu. Orang ngata-ngatain dia sirik. Orang sirik apa sih sama dia? Nggak ada kok. Lo cari duit aja. Nggak ada kok kita minta duit. Kalau dia kaya juga nggak minta duit dia gitu. Ngapain gitu? Belajar dari Baim Wong. Dijelek-jelekin dia diam aja bang. Masalah nggak panjang. Orang malah memuja Baim Wong gitu. Ya ada mungkin karakter-karakter orang seperti itu karena malas ngeladenin, takut tambah panjang fitnahnya. Kalau saya dari awal saya keluar sudah difitnah, terlalu lama fitnah ini. Beda orang beda cara, betul ya. Ini orang kan bodoh guys, bedain simbiosis mutualisme sama simbolis mutualisme, salah sebut gitu. Iya, bukan gampang ya, tinggal gue sikat aja, tapi kan nggak boleh, ini negara hukum ya kan. Gue kalau udah gegerem ya kan nggak boleh. Kita bukan orang-orang kena gangguan jiwa guys gitu. Ya mesti ada, harus yang ini gitu kan, harus yang kita berani bersuara. Kalau nggak dibiarkan akan menjadi gurita loh. Jari-jarinya ini sebelum besar kita potongin aja, gue jari-jari guritanya gitu kan. Bahaya, soalnya nanti jadi parasit. Ya, dia bisa parasit nih orang. Dia bisa jadi parasit. Parasit itu dalam artian apa? Menghisap, ya, merugikan orang-orang lain. Nggak saya, nggak orang lain, nggak ini. Orang publik nanti makin percaya dengan kebodohan-kebodohan yang ditampilkan. Oh, kata publik yang hanya melihat menonton, oh dia ini ya, dia hebat ya, dia tidak tersentuh hukum, dia tidak begini, tidak begitu gitu. Ini bahaya. Ini kalau didiamin bahaya. Presiden buruk bagi dunia entertain dan dunia keartisan. Bahaya orang seperti ini. Gitu. Bahaya. Jadi siapa mau report akun saya pun silakan, nggak apa-apa, saya tinggal bikin lagi. Gitu kan. Dan saya tetap bersuara. Sampai pening-pening pala lo ya kan. Sekarang ini udah gak ada ampun. Gue dibilang dari awal gak ada ampun. Kali ini gak ada ampun. Gitu ya. Bagaimana dia mau berargumentasi sekarang gini sama gue. Dia pelajaran SD kayak rantai makanan aja dia gak tahu. Simbolis mutualisme katanya. Harusnya simbiosis mutualisme. Bagaimana itu? Ya kan? Gimana mau adu argumentasi sama orang-orang gitu kan? Orang kan bisa sih nggak berkata-kata kotor gitu kan, nggak kata-kata ini, nggak kata-kata itu gitu kan. Orang kan bisa loh. Lu ngaku hebat sama orang, lu ngaku dengan cara laporin orang, mana
Satu pun nggak ada yang bisa lo seret ke meja hijau. Karena semuanya asumsi di otak dia gitu loh. Nah sedangkan dia dilaporin orang, kesandung juga. Kasus-kasus yang lain juga pernah. Jadi nggak bisa orang ini didiamin, guys. Saya difitnah. Begitu saya bersuara, wah maho, homo, cuman begitu bisanya. Kenapa sekarang orang-orang tuh pada yang percaya, dia homo nggak sih? Gue kaget, gue kaget dong, ya kan? Enak aja lu gue homo. Ya kan? Ada kata siapa lo? Itu kan di IG-nya si NM itu kan ngata-ngatain itu pakai bahasa-bahasa menyerempet ke gue walaupun nggak sebut nama, ya kan? Jadinya apa? Ini saatnya gue berbicara. Oh bukan, mau laku nggak laku di TV dia itu memang selera masyarakat Indonesia. Tapi orang pun harus punya suara juga. Orang punya hak di negara ini untuk menyuarakan kebenaran. Kalau dia merasa diri dia benar, suarakan kebenarannya. Nanti kebenaran memang kebenaran, mana yang benar? Argumentasi. Gitu. Pola bentuk, pola pikir nih. Kita berbicara pakai pikiran gitu, bukan pakai asal jeplak aja. Gitu. Kenapa ikut campur si masnya? Kenapa kamu tonton di sini? Kesel kan? Saya blok. Iya. Mulut ember laki kalau begini. Oke, kamu. Kita lihat ya. Kamu bakal terkenal saya bikin. Loh. Kamu bilang mulut ember. Ya. Kamu diam di situ ya. Jangan kemana-mana kamu. Dari kamu di DM orang-orang banyak di situ. Tuh, catat guys. Biar kamu tahu ya, mulut ember itu seperti apa. Kalau orang bersuara dianggap ember, ya itu nggak ada negara ini. Orang bersuara hanya boleh dia saja, itu namanya komunis. Jiwa komunis di diri kamu itu ada jiwa komunis. Ya, kamu harus hilangkan itu. Kamu harus belajar sejarah. Gitu ya. Kamu harus belajar sejarah. Sebelum kamu ngatain saya, itu saya sematkan ya. Orang yang difitnah saya kok suka-suka saya mau ngomong apa. Emosional sok benar dikritik nggak? Bukan dikritik itu begitu. Ada tuh yang kritik saya tuh, bang yang lebih baik nggak usah diurus mas, itu kritik. Tapi lagi-lagi balik ke hak saya dong, ya kan? Bukan emosional bro, nggak emosional bro. Kalau emosional gue gebukin, nggak ada gue mau gebukin kan? Gue laki-laki kok, kalau gue gamparin aja bisa, kalah juga dia pasti. Tapi kan nggak boleh. Makanya karena nggak boleh gebukin orang, kita bersuara. Kalau lo fitnah gue berhak menjawab, ya. Kayak di undang-undang pers saja. Kalau misalnya orang diwawancara, itu ada hak menjawab dan ada hak tidak menjawab. Lu bayangin ya, kebebasan berdemokrasi kita. Jadi kalau gua itu diomong-omongin, ada wartawan nyamperin gua disuruh, apa Ki tanggapannya setelah dikatain begitu? Gua keluar, gua nongol, dibilangin pansos, kan gila orang gua yang dikatain kok. Hak gua dong, ada sumber. Nah, gua juga sumber yang diomongin. Boleh. Dia dilindungi undang-undang pers. Tinggal pakai rok bang? Enggak usah gua pakai rok. Ngapain gua laki-laki kok. Gitu ya, guys ya. Sudah, Upi udah ketakutan loh. Nalarnya coba dipakai. Jadi nggak boleh, bang, lu laki-laki harus diem nonton gitu. Terus tiba-tiba nonjok. Nah giliran nonjok dibilang lu kasar, serba salah jadinya. Jadi apa? Giliran nonjok dibilang kasar, dibilang speak up, dibilang ember. Terus harusnya maunya gimana sih?
Maunya gimana? Simbolis mutualisme. Dia salah ngomong itu. Simbiosis mutualisme. Lo belajar rantai makanan dan belajar simbiosis mutualisme ya. Rantai makanan sama simbiosis mutualisme. Itu apa? Ya, dua organisme yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kalau rantai makanan ketergantungan ya. Nah, lu belajar itu biar lu nggak salah sebutnya simbolis mutualisme, jadi simbolis mutualisme. Simbiosis yang benar. Makanya netizen yakin kamu homo karena kamu mulutnya terlalu ember. Oh bukan, saya nggak homo mbak, demi Allah, Allah saksinya saya nggak homo, saya laki-laki normal. Demi Ka'bah saya muslim ya, demi Ka'bah ya, saya nggak homo. Saya udah banyak difitnah ya. Saya udah banyak fitnah sama perempuan ini. Ya, kamu meneruskan fitnah, saya doakan kamu nanti kalau kamu mati, kamu susah cari saya. Gitu ya, paham? Nggak bisa saya diamkan. Kalau orang kalau saya diamkan, fitnah-fitnah ini akan bergulir terus. Demi Allah, demi Ka'bah, saya muslim. Ya, kok Bang Kiki belum nikah-nikah? Nikah itu adalah hak. Paham kalian? Agama, pernikahan itu adalah hak setiap individu. Jadi orang nggak nikah, orang belum nikah bukan berarti dia homo. Paham? Agama juga hak. Negara melindungi itu. Paham? Paham kalian? Jadi nggak bisa menggiring-giring opini. Orang ini homo, orang itu homo. Gitu. Tidak pernah ada bukti. Kalian tidak bisa begitu. Yo, jadi gue ini membuka mata masyarakat aja dan netizen. Ya. Gitu ya. Jadi kalau lu menggiring opini gua homo, lu udah salah. Lu meneruskan fitnah namanya. Karena pernikahan itu lu harus, kalau lu orang warga negara yang baik nih ya, dan lu sekolah, pernikahan itu adalah hak. Hak setiap individu untuk menikah ataupun tidak menikah. Bukan berarti dia ada penyimpangan seksual. Pikir pakai otak. Lu mikir pakai otak, makanya belajar sekolah. Apabila dia beragama, berhak memilih apapun, gak dipaksakan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, Tuhan saja tidak memaksakan agamamu. Kamu cari sendiri, kamu pilih. Ya, kalau saya Islam, saya Islam. Saya bersumpah demi agama saya, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak homo. Beres? Beres ya? Kenapa bang lo bersuara? Harus saya suarakan. Hak saya. Kalian jangan jadi komunis. Ini bibit-bibit cikal bakal komunis ini banyak nih di sini nih. Netizen dungu nih. Ini bibit-bibit komunis nih. Orang boleh bersuara, saya nggak boleh bersuara, dibilang ember. Apa otak kalian pakai di dengkul dong? Berarti itu harus saya menjawabnya. Itu. Kenapa bang belum menikah? Itu hak saya. Berarti saya belum nemu jodohnya. Kalau saya nikah besok bulan depan, itu berarti saya udah nyampe jodohnya. Atau tahun depan saya udah nyampe jodohnya di tahun itu. Bukan berarti saya punya penyimpangan seksual. Paham gak sih? Perlu dipahami. Sekolah lagi. Sok pinter kali bilang-bilang orang bodoh. Sekolah aja lo tamat SMA. Pola pikir lo bos. Tamat SD juga ada yang pinter. Itu tuh banyak S1 otaknya profesor. Bukan masalah sekolah ini. Pola pikir lu. Kuliah juga banyak orang yang nganggur. Apakah mereka bodoh? Enggak. Pola pikir lu.
SMP aja bisa jadi menteri. Itu Ibu Susi contohnya. Sok pinter dia, enggak, memang pola pikirnya bagus. Ini udah nggak sekolah, pola pikirnya rusak, hubungan sosialnya nggak bagus, tukang fitnah, apalagi? Enggak, aku mau tanya nih pola pikir kalian nih. Ngegas bukan ngegas, emang suara gue kayak gini, nggak ngegas kok. Kita biar resap di otak ya. Ya udah lah, lu ngapain sih sekarang masuk sini? Aku tanya pola pikirmu juga, gimana? Apabila bapakmu difitnah, apabila ibumu difitnah atau dijelek-jelekan, apabila ibumu dibilang ibu orang sudah mati, apakah lu diem? Saya tanya sama Anda. Sementara yang mengatain ini itu orang public figure yang punya followers banyak. Apabila lo individu lo diserang kata-kata begitu, nah kalau dia tukang beca atau nggak punya followers, tukang beca tuh nggak punya followersnya, misalnya gitu ya, nggak mungkin juga kita tanggepin. Nggak mungkin juga kita tanggapi. Ini masalahnya. Ini orang didiamin ngerunjak. Saya juga nggak mau, kasihan. Dari awal saya nggak mau, makanya saya difitnah. Makanya dengerin cerita saya, Oni. Dikasih gratis pun, dikasih bonus pun saya nggak mau sama dia. Wallahi, perempuan baik masih banyak. Perempuan baik-baik masih banyak. Allah tuh menciptakan, bukannya saya bilang saya ngerasa so baik ya. Saya juga laki milih. Nggak mau saya. Lu kasih bonus juga, dikasih bonus juga. Di gratis kasih bonus, nggak mau. Bukan belum move on, lo yang nggak ngerti, bodoh. Nggak ngerti nih Ardiansah ini. Cuma ngapain di sini? Nanti gue blok lo ya. Saya nggak mau. Dikasih bonus juga nggak mau saya. Gitu. Jadi bukan saya bersuara ini. Saya bersuara ini bukan untuk gimana-gimana. Kalian juga harus melihat. Apabila nanti ada yang fitnah begitu, jangan kalian telan mentah-mentah dong, gitu loh. Iyalah, perempuan juga milih laki kalau kayak saya juga milih lah. Ngapain gak mau di sini? Tahan bang, jangan pakai emosi. Kalau di dunia ini perempuan tinggal dia satu-satunya, pakai Kiki akan memilih dia. Canda ya kayak. Saya mati aja deh. Kalau pertanyaan gitu, kalau di dunia perempuan tinggal dia, saya mendingan bunuh saya aja. Kalian bunuh saya aja. Aduh. Ini nggak ada lagi pertanyaannya gitu ya. Kalau perempuan tinggal di dunia tinggal dia, gimana bang? Apakah bunuh gue? Lo bunuh gue aja, puas kan lo? Lu bunuh, udah lu bunuh gua aja dah, gitu. Gitu ya. Apa lagi?
Gitu. Jadi ini soal adab dan moral ya. Laki-laki juga berhak memilih, bukan perempuan aja. Iya. Kalau lu nggak suka, istilahnya gue begini nggak usah ditonton, beres kan. Lu bilang kalau ini ada memang pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya di dunia ini dianalogikan seperti itu, tidak ada lagi perempuan kecuali orang yang kayak gitu, lebih baik lu bunuh gua aja. Gua nggak mungkin bunuh diri, dosa. Lu bunuh gua aja. Lu cari pedang, lu penggal kepala gua. Itu saking apa ya, saking gini loh, saking ini udah nggak beres nih orang gitu kan. Masih ada saya wanita. Aduh. Kalau misal ada jalan damai bang, oke kan? Saya tidak pernah cari ribut, sekali-kali saya tidak pernah cari ribut di sini. Karena kita menjadi public figure itu aja lihat, ada pro ada kontra, itu biasa, ya kan? Kalau lu nggak siap ngartis, siapnya dipuji-puji, terkenal dipuji-puji terus ya, nggak mau, lu mau ngata-ngatain tapi nggak mau dikata-katain. Lu lihat pejabat publik, gubernur, wali kota, menteri, presiden, itu dimaki-maki tiap hari sama rakyatnya. Presiden, apa ada yang baper? Kecuali lu mau fitnah, lu fitnah Pak Jokowi begini-begini, ditangkap. Karena kalau nggak ditangkap itu akan makin besar fitnahnya. Tapi kalau mengkritik ada yang ditangkap? Nggak ada. Boleh mengkritik. Gitu. Boleh mengkritik itu boleh. Tapi lu jangan fitnah, itu lo maksud gue. Lu kritik gue nggak apa-apa, gue bukan anti kritik orangnya. Ih nggak beres lu sakit hati ya Siska ya di sini ya. Oh gue sematkan ah. Terkenal kan? Tuh ya, tolong ya, Siska Kristiana 20. Abis live ini banyak yang DM lo. Rasain lo. Maka jangan dong sematkan, gak seru. Nggak disematkan. Kalau pengen terkenal, cari perhatian, ya gitu. Jadi jangan asal komen ya, disematkan nanti. Gitu ya guys. Gue yakin bang, lo kangen, mau nggak ada kangen. Saya bilang dikasih bonus pun saya nggak mau. Gitu. Iya biarin, abis ini banyak yang DM, komennya baik-baik atuh. Ya dah tuh, makanya komennya. Bang Kiki usia berapa? Iya, makanya gue bilang kalau ada yang menggiring gue, itu kan satu ya, mohon maaf ya teman-teman ya, di sampingnya kan bencong-bencong tuh semua, lagi ngatain dirinya sendiri, bencong-bencong itu ngatain dirinya sendiri. Orang gue banyak kok kenal bencong, tapi nggak menghargainya, segan sama guanya. Gue bukan berarti gue mau nutup pertemanan dengan semua, dengan ini ya, walaupun gue bukan grupnya mereka bencong-bencong itu. Mohon maaf ya, tapi saya hargai perbedaan gitu. Saya menolak LGBT, cuman kalau ada LGBT saya nggak berhak juga menjudge gitu. Bukan berarti saya LGBT, kan gila ini namanya, pemikirannya di ini dong, di ini gue harus rubah otak kalian ini ya, yang ngata-ngatain ini ya, rubah mindsetnya maksudnya. Aku cuma penonton. Kalau kamu penonton, kamu simak baik-baik omongan saya. Kenapa lah nih orang, kenapa lah nih kayak gini nih, kenapa lah nih orang. Disematkan lagi, saya sematkan lagi. Helen Sugita Octavia. Oke Helen, selamat, Anda akan mendapat DM banyak dari teman-teman itu. Kamu kenapa lah nih orang, kamu gak usah nonton di sini.
Pakai akun fake makanya nontonnya. Nggak bisa kan? Kan enak tuh terkenal. Kenapa lah nih orang? Jadi sebelum kamu paham, mirip mukanya. Iya. Ini nggak bisa ya. Oke? Babang kalau ketawa cakep, alhamdulillah. Menonton tapi komennya nggak ada etika. Iya, saya sematkan biar jadi pembelajaran ya kan. Nggak apa-apa. Biar teman-teman semua nanti yang mau nasihati dia, gitu. Biar teman-teman semua nanti yang di sini penonton-penonton yang menasehati, biar dia lebih bijak gitu kan. Saya ini kalau nggak bijak-bijak guys, yang fitnah saya sikat satu-satu. Cuman ini negara hukum, ya. Saya laki-laki, saya tegas, ya. Kalau ada bang lo kok vokalis begini, ya biarin aja hidup-hidup gua. Emang kenapa? Karena gue yang difitnah kok, gitu loh. Orang saya yang difitnah kok. Lo mau ngata-ngatain gue juga, gue gak peduli, gak minta makan sama lo. Kalau saya gak bijak, lo saya sikat orang satu-satu. Saya masih bijak sana ini, ya enggak? Untung saya ngomongnya cuma di sini gitu. Gitu kan? Karena gak boleh pakai kekerasan. Udah ya, tuh Helen Sugita Octavia, tuh mbak ya. Intinya kalau kamu nggak paham masalahnya, lebih baik kamu lihat dulu. Kalau kamu lihat berita dari sebelah pihak, saya nggak ngatain saya paling benar, enggak. Toh mau ngata-ngatain, mengkritik saya juga boleh, cuma jangan fitnah. Itu aja. Kenapalah nih orang gitu. Ya lu nggak tahu masalahnya tiba-tiba ngomong gue sepotong, memang jawabannya begitu. Nah, kenapa gue sematkan? Biar lu dikasih tahu sama netizen yang lain dari awal sampai Z, oke? Ya makasih, kamu kan pengen terkenal. Nggak apa-apa Mbak Helen. Iya kan, karena cuma si yang sebelah itu kan memang dari dulu pengen tenar. Bang Kiki ngapain mengganggu hidup lain, nggak ada untungnya. Asli ya, cewek-cewek itu pada ngefans sama Kiki. NM hampir nggak pernah nyenggol kamu. Dia pakai akun-akun lain. Ya. Dia pakai akun-akun lain tuh, orang menyuruh orang suruh-suruhannya tuh. Apa tuh kolor moon itu? Saya pikir, saya nggak tahu. Saya juga bisa ngecek-ngecek ya. Gitu ya guys. Saya nggak sensi. Saya cuma pengen, kan dia sudah diem bang. Diam dari mana dia diam? Lah ini juga fitnah dong bang. Fitnah yang mana? Nggak ada. Kan dari bahasanya kan kalian tahu. Itu kan mereka juga kalau hormon itu. Mereka juga lah. Dipegang siapanya kita nggak tahu apa. Itu akun palsu babunya itu. Iyalah, rombongan mereka juga, kita nggak tahu apa. Selalu ngatain orang, selalu cari-cari perhatian. Kalau The Winner, apa salah satunya juga kamu bang? Oh enggak, saya nggak nyuruh orang bikin akun. Sumpah, demi Allah, bukan saya.
Tuh, giliran saya ngomong akunnya di rombongan mereka bilang menuduh tanpa bukti. Giliran saya dikatain homo, kalian percaya. Kan tolol otaknya. Otaknya bodoh. Ya, makanya ditelaah dulu. Nah, baru dituduh begitu kan bilangnya kok itu nuduh-nuduh. Nah, balikin sekarang. Orang lu ngata-ngatain gua homo. Lu percaya? Goblok namanya. Lah lu ngatain Color Moon dia buktinya apa? Nah lu ngatain gua homo buktinya apa? Lu dibalikin, lu yang dibalikin gak terima. Itu kan? Mau sampai kapan? Sampai dia muntah. Sekali ini ya kan. Udah enak belum ya kan? Ayo. Lagi gua nggak homo. Gue bilang gini, gua nggak homo. Yang homo itu yang itunya, dianya, sampingnya dia. Itu beneran kalau itu. Kalau gua nggak homo, yakin. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah ya. Nggak ada guys. Ngaku-ngaku aset negara mana lo? Negara mana? Negara kurcaci. Enggak, gue move on apa sih? Dikasih gratis aja gue nggak mau, udah gue bilang kok. Iya, homo itu doang bisanya dari dulu kan. Fitnah begitu kan. Iya. Lu bukti chat sendiri, upload sendiri, bodoh. Impas daki. Keset negara, iya keset negara. Enggak kalah gua, mana ada gua kalah. Gua dilaporin nggak apa-apa tuh. Mana ada gua kalah. Tuhan kan lo dari awal coba mana penyiraman air panas. Enggak tuh gua nggak apa-apa. Pengeroyokan gua nggak apa-apa. Dilaporin kemarin di polisi nggak apa-apa. Mana ada gua kalah. Ini bukan ajang tinju kok kalah menang. Lo aja yang lomba ngerasa ini perlombaan, bukan perlombaan ini mah guys. Ini moral. Adab moral ya nggak, lu nggak ada adabnya sama orang. Gitu. Enggak, bukan cari perhatian. Gue dikasih gratis pun nggak mau. Perempuan banyak di luar, ya muda-muda banyak. Oke guys ya, nanti kita live lagi, kita lanjut ya.